Untuk mengecek termostat, pembukaan termostat. Kalau pembukaan normalnya berapa derajat, Mas? Gejala bahwa ini rusak seperti apa? Sebelum dibuka? Sebelum dibuka? Iya. Yang jelas biasanya kalau ini macet, ditimbulkan ini, jadi suhu yang di radiator kan tekanannya menjadi lebih besar, Pak. Ya. Efeknya banyak banget kawan-kawan yang bertanya, kan boleh kan di bypass saja kayak gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya kan harganya murah ya. Ya. Dan manfaatnya sangat besar. Sangat besar. Nah, Assalamualaikum, Mas Elin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Dan Sobat Apedia. Gimana Pak Taufik? Kita lagi mau buat kopi atau Indomie atau apa Mas Elin? Nah, kayak hujan-hujan gini bikin kopi sama Indomie enak gitu, Pak. Baik, Mas Elin. Ini apa nih, Mas? Ini kita lagi mau ngetes termostat, Pak. Oh. Jadi dia membukanya, katup termostatnya itu membukanya di derajat ke berapa ya, di suhu ke berapa gitu loh, Pak. Oh, jadi fungsi termostat itu sendiri apa sih, Mas Elin? Termostat itu fungsinya sebenarnya sih ini, Pak, buat membuka atau menutup saluran pendingin di mesin. Nah, fungsinya agar menjaga temperatur mesin itu tetap terjaga, Pak. Oh. Jadi pernah dibahas oleh Mas Ardi juga ya, dan kawan-kawan yang lain untuk video kita ya. Iya. Nah, terus salah satu cara pengetesannya kayak gini ya? Ya kayak gini, Pak. Jadi kan ini kita panasin, Pak, pakai ini teko listrik buat manasin airnya. Nah, nanti kita baca, Pak, suhunya nanti. Ini kita coba colokkan, ini suhunya ini 79 Pak. 77,9. Nah, ini kita panasin, Pak. Nah, tambah lagi panasnya. Nah, ya, kita ini nanti ini kan kita ikat, Pak, pakai tali, Pak, termostatnya, Pak. Nah, nanti kalau dia membuka, termostatnya akan jatuh, Pak. Nanti pas membukanya itu ketahuan nanti di derajat keberapa gitu. Oke, ini kawan-kawan. Jadi kita akan lihat ya. Ini 77. Ini salah satu tes untuk ini, Pak, untuk mengecek termostat, pembukaan termostat. Kalau pembukaan normalnya berapa derajat, Mas? Sekitar 86, Pak. 86. Ya, 86 sampai 90 lah paling. 86 dan 90 ya. Nah, itu kawan-kawan bisa kita lihat sekarang 79, masih ada 10 derajat lagi. Kita tunggu. Sekarang 80. Nanti sambil kita tanya Mas. Ya. Tuh. Kita tanya Mas Elin nanti. Kalau termostat ini terbuka aktif gitu. Ya. Berarti nanti di mesin itu kipas pun akan berputar atau gimana? Belum, Pak. Oh, belum. Jadi nanti kan di sini kan ini yang mempengaruhi kipas berputar itu bukan termostat, Pak, sebenarnya, Pak. Oh. Jadi di sensor itu ada namanya sensor suhu atau water temperature sensor. Nah, yang bertugas untuk menghidupkan kipas itu yang sensor itu, Pak. Jadi sensornya nanti membaca berapa suhunya dan nanti laporan sama ke ECU-nya. Nah, ECU-nya nanti memerintahkan kipasnya untuk berputar. Oh. Kalau suhunya udah naik 85 derajat. Masih belum. Kosong kameranya nanti, Pak. Panas itu ya. Nah, itu jatuh 87. Oh, 87 jatuh. Tapi satu lagi nggak jatuh, Mas. Nah, ini kan tadi kita ngetes yang satu itu termostat. Baru jatuh satu lagi, Mas. Baru satu, 87. Oh, 87. Yang baru cepat jatuhnya, Mas ya? Iya, yang baru cepat jatuhnya. Oke, jadi 80 berapa terus? 87, Pak. Nah, kawan-kawan bisa lihat tadi kan? Iya. Jadi 87 derajat Termostatnya membuka. termostatnya membuka. Nah, kita ambil dulu, Pak. Ya, kita coba lihat Kita lihat. seperti apa sih. Ini Nah, yang membukanya. Ini yang tadi terjatuhnya lebih cepat ya, Pak ya? Ya, ini cepat nih. Karena baru kali ya. Cepatnya. Masih bersih. Masih bersih. Nah, yang satu, bentar, Pak, cari wadah, Pak, biar enak. Nah, Langsung bayar, langsung dioper, Bang. Oh, ya, siap. Wah, ini
adegan limbat ini Pak. Panas ini kawan-kawan airnya. Tuh. Oh Pak. Nah, baik. Coba kita lihat. Apa perbedaannya? Nah, ini kan tadi yang lebih cepat Pak. Iya. Karena dia baru, hasilnya juga masih bagus. Ya. Nah, yang satu ini bekas, hasilnya udah pada sobek ini Pak. Nah ini pengaruhnya apa? Ya. Ya kan? Ini pengaruhnya kalau termostatnya itu nggak buka Pak. Nah nanti proses dia katupnya nggak buka, nanti proses di pendinginannya di mesin itu menjadi lebih lama Pak. Oh, oke. Proses soalnya jadi alur sirkulasinya kan dari radiator nanti ke pompa airnya, nanti pompa air baru sirkulasi ke mesin. Nah jika di sini belum buka, maka pompa airnya belum bisa mensirkulasikan air pendingin dari radiator ke mesin. Soalnya ini kan sebagai kayak pintu Pak. Ya. Nah ini pintunya belum kebuka, otomatis tekanan suhu yang di mesin itu tinggi, yang menyebabkan overheat seperti itu. Nah kalau termostatnya ini terlalu cepat membuka atau ibaratnya bukan macet nggak mau tutup. Iya, macet nggak mau menutup. Kan ini bisa buka bisa nutup Pak. Nah kalau termostatnya itu nggak mau menutup, jadi membuka terus. Buka terus ya. Efeknya nanti proses pendinginan di radiator itu menjadi lebih lama Pak. Soalnya harusnya kan ada jeda waktu untuk proses pendinginan air yang di radiator. Nah jika ini buka kan jadi sirkulasinya langsung terus jalan Pak. Oh iya. Jadi proses pendinginannya tidak maksimal yang di radiator. Nah makanya banyak yang bertanya kalau gitu mendingan dilepas saja ya, gitu kan. Betul. Termostatnya mendingan dilepas saja gitu kan. Nah malah berpengaruhnya nanti proses pendinginan di radiator itu tidak maksimal. Jadi air panas yang dari mesin itu langsung sirkulasi kembali ke mesin lagi. Tidak adanya proses pendinginan seperti itu. Nah. Terus efeknya itu Mas, jangka panjangnya kalau kita membuka dan tidak mengganti termostat ini apa? Kalau dibiarkan aja? Kalau dibiarkan ya itu Pak. Jadi termostatnya jika terlalu macet atau lama membukanya, efeknya juga bisa menjadi overheat. Oke. Kalau dilepas juga, ya. efeknya juga bisa menjadi overheat juga. Karena dia tadi panasnya terus ya tanpa ditahan. Semisal mesin mengalami overheat, harusnya ada proses pendinginan di radiator. Betul. Nah karena ini membuka terus atau tidak ada, jadi air panas dari mesin itu dia langsung bersirkulasi kembali, tidak adanya proses pendinginan di radiator. Ya. Harusnya ada jeda waktu untuk mendinginkan suhu air yang suhu pendingin yang dari mesin di radiator gitu. Apalagi ditambah dengan kipas radiator yang macet kali ya, makin cepat lagi ya. Makin cepat lagi Pak overheatnya. Siap. Nah, kalau untuk seperti ini Mas, ini kan satu ada yang bekas nih sudah nggak bagus kan ya? Satu yang ini. Nah, untuk proses penggantiannya ini Mas, dan gejala bahwa ini rusak, seperti apa? Sebelum dibuka? Sebelum dibuka? Iya. Yang jelas biasanya kalau ini macet, ditimbulkan jadi suhu yang di radiator kan tekanannya menjadi lebih besar Pak. Ya. Efeknya bisa menjadi radiatornya menjadi jebol. Banyak kan faktor yang buat radiator jebol karena termostat juga ya. Salah satunya itu. Salah satunya termostat. Bukan hanya masalah kipas. Kipas atau kipas itu kan ibaratnya karena nggak ada pendinginan, jadi suhu di radiator kan jadi naik. Betul. Nah kalau prosesnya di sini macet, jadi suhunya kan ini Pak harusnya dia bersirkulasi tidak bersirkulasi, tekanannya jadi tinggi. Betul. Karena terhambat di termostat, jadi tidak bersirkulasi. Apakah kalau teman-teman itu mobilnya itu radiatornya bocor? Ya. Kita bisa menuduh salah satu ini yang rusak? Makanya setiap ada radiator jebol atau radiator rembes atau radiatornya buntu, termostat pasti kita cek Pak. Soalnya salah satu pengaruh dari radiator jebol atau rusak itu dari termostat juga berpengaruh. Makanya setiap ada kejadian overheat, kita selalu cek termostat, mengetesnya seperti ini. Jadi baik. Untuk menanggulangi, misal kita udah ganti radiator nggak jebol kembali. Ya. Baik. Nah, untuk harga termostat ini
berapa Mas? Dan jasa penggantiannya? Kalau harga sih Murah sebenarnya cukup murah Pak harganya. Tidak sampai 100.000. Nggak sampai 100.000? Iya. Kalau jasanya paling berapa Mas Ari? Udah 50.000. Nah, Oke. Nah, Mas Elin, ya. kan tadi banyak banget kawan-kawan yang bertanya, kan boleh kan di bypass saja kayak gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya kan harganya murah ya. Ya, Dan manfaatnya sangat besar. sangat besar. Nah, untuk ini kan ada banyak yang bilang kalau termostat itu mendingan nggak usah dipasang kalau begitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, jika efek dari termostat jika tidak dipasang, maka yang pertama suhu mesin untuk mencapai suhu kerja itu saat awal pagi starter atau saat pemanasan di awal, maka prosesnya akan lebih cenderung lebih lama. Jadi mesin itu harusnya semisal 10 menit 5-15 menit dia udah mencapai suhu kerja, membutuhkan waktu yang agak lebih relatif lama, bisa sampai 30 menit. Oke. Nah, yang kedua, jika terjadi overheat, harusnya kan proses di radiator itu kan adalah proses pendinginan dari suhu air pendingin yang dari mesin Pak. Jadi air dari mesin kan cairan pendingin dari mesin kan dia suhunya panas, terus didinginkan di radiator. Jika ini terlalu membuka atau tidak dipasang termostat, maka air yang panas dari mesin itu dia akan langsung bersirkulasi lagi ke mesin. Posisi panas. Jadi proses pendinginan tidak ada ibaratnya. Soalnya air langsung bersirkulasi kembali. Harusnya kan ini ditahan dulu di termostat, didinginkan dulu di radiator, baru kalau udah dingin dia dimasukkan lagi ke mesin. Jadi proses pendinginan bekerja gitu Pak. Mas Elin, apa hubungannya mobil yang tidak mencapai suhu kerja mesin yang suhu kerja mesin? Ya. Umpamanya dia harusnya 10 menit dia udah panas, tapi karena tidak ada termostat, sehingga dia belum 10 menit sebenarnya belum panas, tapi mobil udah jalan aja nyelonong. Itu gimana? Apa hubungannya? Yang pertama, kalau mesin tidak mencapai suhu kerja, kan pengaruhnya lebih ke sistem pembakaran Pak. Oh, sistem pembakaran. Jadi pembakaran yang sempurna itu kan suhu mesin harus mencapai suhu kerja juga kan. Berapa sih suhu kerja mesin Mas? Suhu kerja mesin di antara 75 derajat ke atas Pak, sampai ya 98. Jadi kalau belum sampai 75 kita melakukan mobil diajak berjalan dan akselerasi, apa yang terjadi? Ya contohnya kalau kita starter saat pagi Pak, pasti asapnya baunya yang tidak enak kan Pak, kayak menyengat kayak gitu kan. Oh iya. Nah itu kan efek dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi yang keluar itu karbon monoksidarnya lebih banyak gitu kan. Wah. Jadi karena efek dari pembakaran yang tidak sempurna gitu. Jadi yang kedua juga menambah kerak. Nambah kerak juga? Iya. Karena tadi pembakaran yang tidak sempurna tadi? Ya, proses pembakaran yang tidak sempurna itu akan memperbanyak kerak yang di dalam ruang bakar. Yang efeknya nanti akan lebih cepat ke ngelitiknya Pak. Oke, kan saya lihat ada beberapa mobil sekarang itu ada suhu, ada kayak lampu biru birunya padam, berarti dia sudah dapat suhu kerjanya udah? Iya, sudah mencapai suhu kerja, nanti lampu indikator yang di dashboard ya? Itu dia akan padam, berarti kita bisa jalan nih? Udah bisa jalan. Oke, baik. Terima kasih Mas Elin. Ya, sama-sama. Sudah berbagi ilmu sama kita semua yang ada di AHPedia. Dan tadi pesan yang disampaikan Mas Elin dan saya juga udah melakukannya, termostat jangan jangan dilepas ya. Ini sebagai membantu menjawab juga Pak, banyak yang dari sobat AHPedia yang bertanya kan, yang betul. Jadi ini sekaligus supaya menjadi jawaban untuk para sobat AHPedia. Jadi betapa pentingnya termostat ya, itu ya di mesin. Baik. Terima kasih Mas Elin. Ya, sama-sama Topek. Semoga bisa informasi ini bisa membantu sobat AHPedia yang di luar sana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.